Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Nurrofi Yoga dari kelas IF 4806 dengan NIM 103012400020. Di sini saya akan mengerjakan tugas subsialog ketiga untuk matkul kalkulus lanjut. Dan di sini saya akan mengerjakan lagi-lagi di tab ya. Agar cepat selesai, kita langsung ke soal nomor 1 aja ya. Oke. Sebenarnya soal nomor 1 yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT-nya yaitu ini ya, sin TI tambah cos TJ ditambah T kuadrat min 3T plus 2K, dimana komponen K menyatakan ketinggian ya. Komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, berarti nggak boleh negatif. Kita ke soalnya. Yang ditanyakannya yang A itu, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Oke. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berarti kalau ingin bergerak ke bawah, itu kan kita pakai ketinggian ya. Berarti pakai K-nya. Nah, kalau partikel tersebut bergerak, berarti kita perlu tahu kecepatan partikel tersebut bergerak ya. Berarti nggak bisa pakai R doang, karena R itu vektor posisinya doang, nggak diketahuin kecepatannya. Oke, makanya kita di sini ya tuliskan untuk yang di kanan aja deh, untuk yang A. Oke, ketinggian. Nah, tetapi harus pakai kecepatan. Nah, berarti kita cari dulu kecepatannya berapa ya. Berarti VT-nya. Aduh. VT itu tuh RT diturunin. Turunan pertama RT. RT-nya kita tadi udah tahu ya. Yaitu ini. Sin TI cos TI T kuadrat min 3T plus 2. Nah, berarti jika diturunkan, kita dapat turunan dari sin T yaitu cos T. Cos TI. Turunan cos yaitu min sin. Min sin TJ ditambah turunan T kuadrat min 3T plus 2 yaitu 2T dikurangin 3. Nah, ini ya turunannya. Oh iya, sebentar saya pindahkan dulu. Nah, seperti itu kelihatannya. Nah, kelihatan. Nah, kan kita udah tahu kecepatannya, VT-nya. Nah, sekarang kan ditanyanya kapan bergerak ke bawah. Berarti kita ambilnya yang K-nya saja. Karena tadi itu K menyatakan ketinggian ya. Berarti dari sini kita dapat harus bergerak ke bawah. Berarti kalau bergerak ke bawah itu harus mendekati 0 kan ya. Nah, berarti kita harus 2T plus bukan plus, min 3 sama dengan 0. Nah, kita pindah ke sebelah kanan atau 2-nya ditambahin 3 ya. Jadi 2T sama dengan 3. T-nya yaitu 3 per 2. Nah, kita dapat T-nya 3 per 2. Berarti kalau partikel tersebut ingin bergerak ke bawah, dia itu di antara 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3 per 2. Karena kan tadi dari soal itu diketahui T-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0.
dan batasnya itu 3/2. Jadi T kurang dari 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 3/2. Oh maaf, ini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 3/2. Kenapa kurang dari, bukan kurang dari sama dengan? Alasannya karena kan 3/2 itu tuh udah mulai di atas berarti ya. Turunnya itu pas kurang dari 3/2 itu sendiri. Oke. Jadi ini jawaban untuk yang A. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 yang B. Nah, yang B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Nah, berarti kalau partikel tersebut berhenti bergerak pakai kecepatan juga ya. Kan kalau nggak ada kecepatan berarti yang nggak bergerak. Berarti jadinya V T sama dengan 0. Karena kan ketika partikel tersebut tidak ada kecepatannya atau kecepatannya itu sama dengan 0 meter per second ya. Tadi VT-nya kita udah dapat dari yang A, yaitu cos TI dikurang sin TJ ditambah 2T min 3K sama dengan 0. Nah, berarti ini kita harus dipisahin masing-masing. Cos T sama dengan 0 min sin T sama dengan 0, terus 2T min 3 sama dengan 0. Oke. Jadi sekarang kita dapat, oke, sebentar dulu ya, azan dulu. Oke, kita lanjut ya, azannya sudah selesai. Oke, tadi kan sampai cos T sama dengan 0, min sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Ini karena hasilnya itu jika dimasukkan T harus jadi 0. Oke. Nah, kita sekarang tahu T-nya itu kalau cos T ingin sama dengan 0, berarti T-nya harus cos berapa yang menghasilkan 0? Yaitu berarti 90 derajat atau pi per 2 sama 270 3/2 pi. Oke, ini buat yang cos. Min sin. Kalau buat sin, T berapa yang menghasilkan 0? Itu berarti saat 0 saat 180 derajat atau pi sama 360 atau 2 pi. Nah, kalau yang 2T min 3 itu sama aja kayak yang pertama ya, nomor yang A, yaitu 3/2. Nah, ini dari ketiga persamaan ini, dari ketiga jawaban untuk T ini, tidak ada yang sama sekali. Pi per 2, 3/2 pi, 0 pi, 2 pi, sama 3/2 itu kan gak ada yang sama. Nah, karena nggak ada yang sama, berarti tidak ada T yang bisa dimasukkan ke persamaan VT ini yang menghasilkan 0. Oke. Berarti jawabannya itu tidak ada. Tunggu, tulisnya itu berarti apakah ada partikel tersebut? Tidak. Karena T berbeda. Oke. Kan kalau misalkan T-nya itu dimasukin pi per 2, ya cos TI-nya 0 bener. Cuman kan min sin pi per 2 kan itu min 1. Jadi 0 kurang 1 ditambah 90 ditambah berarti pi min 3. Itu kan bukan 0. Nah, jadinya tidak ada T yang memenuhi persamaan VT yang bikin jadi 0 ya. Sehingga tidak ada
sehingga partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak. Oke. Sekarang kita ke nomor yang C. Tunggu sebentar. Kita baca dulu ya soalnya. C itu, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Oke. Mencapai 12 meter di atas tanah. Oke. Nah, berarti posisi ya. Posisi 12 meter di atas tanah. Ini kalau posisi doang, berarti kita bisa pakai vektor posisi yaitu RT tadi ya. Oke. Berarti untuk yang C itu RT-nya sama dengan 12. Oke. Nah, tapi ini bukan RT doang. Bukan RT secara sepenuhnya setidaknya ya. Karena kan bilangnya 12 meter di atas tanah. Di atas tanah. Berarti kalau di atas pakai ketinggian. Ketinggian itu apa? K-nya. Berarti kita ini nggak make RT secara sepenuhnya. Nggak full. Nah, berarti pakainya cuman yang RT yang K-nya saja. Sama dengan 12 meter. Oke. Terus tadi itu R yang K-nya itu T kuadrat min 3T plus 2 ya. T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. Nah, terus 12-nya pindahin ke kiri. T kuadrat min 3T min 12 tambah 2 min 10 sama dengan 0. Oke. Difaktorkan. Yang dikali jadi min 10 ditambah jadi min 3, yaitu T min 5 sama T plus 2 sama dengan 0. Berarti T-nya di antara 5 atau T-nya sama dengan min 2. Nah, cuman tadi lihat di soal syaratnya dari permukaan tanah dan T itu selalu lebih dari sama dengan 0. Selalu positif berarti ya. Nah, berarti nggak boleh negatif. Berarti si T sama dengan min 2 ini nggak boleh. Jadi kita ambilnya yang ini, T sama dengan 5. Jadi kalau pengen ditulis tadi itu partikel mencapai posisi 12 meter dari tanah saat T-nya itu sama dengan 5. Nah, gitu untuk yang C. Nah, sekarang kita ke yang D ya. Yang D itu soalnya ini, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Kecepatan partikel ya, berarti kita ini pakai V-nya ya, pakai V-nya. Nah, agar kelihatan lebih jelas ya, kayak giniin aja. Nah, digarisin biar lebih mudah dilihat secara keseluruhan. Nah, sekarang kita ke nomor yang D. Nah, D. Nah, kan tadi kita jadi kan ditanya itu kecepatan, berarti kita pakai V-nya. VT-nya tadi kita udah dapet ini ya dari yang A, yaitu cos TI min sin TJ sama plus 2T min 3K. Oke. Nah, saat ketinggian 12 meter. Nah, kalau pengen sampai 12 meter, berarti kita pakai yang C ini tadi. T-nya itu 5 untuk mencapai 12 meter itu ya.
Berarti kita tinggal masukkan V5. Kan tujuannya kita untuk mencapai ke 12 meter itu ya. Jadi cos T itu jadi cos 5i min sin 5j ditambah 2 dikali 5 itu 10 dikurangin 3, 7 ya. 7k. Nah ini kecepatannya. Nah cuman kalau pengen diketahui lajunya juga, tinggal di norm. Ya, berarti jadi akar cos 5, berarti jadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat 5 min sin 5 dikuadratin jadi plus ya. Plus sin kuadrat 5 ditambah 49 ya. Kan 7 kuadrat. Oke. Nah, ini cos kuadrat 5 ditambah sin kuadrat 5. Ini kan sama aja kayak cos sorry, aku ganti warna aja biar kelihatan. Ini same thing as cos kuadrat x plus sin kuadrat x kan. Nah, kayak gini kan. Cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 sama aja kayak cos kuadrat x plus sin kuadrat x, cuman yang bedanya itu x sama 5 nya doang. Nah kan berarti kita bisa substitusi dong jadi 1 ya. Sama seperti di sifatnya, berarti jadi 1 plus 49, jadi akar 50. Akar 50 kan ini sama aja kayak akar 25 kali 2 ya, berarti 5 akar 2 meter per second ya. Berarti itu kecepatannya untuk mencapai ke titik sampai ke 12 meter harus 5 akar 2 meter per second ya, gitu ya untuk yang D. Sekarang kita ke yang E. Sebentar ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir untuk nomor 1. Soalnya itu, pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Oke, nah sebenarnya jawaban ini kita udah ketahuin berapa, karena vektor singgung, bentar, vektor singgung itu ya berarti VT-nya. Nah, terus kan yang ditanyanya ini spesifik. Nah, ini vektor singgung itu VT-nya. Nah, kita ini kan ditanyanya spesifik untuk ketinggian 12 meter. Nah, berarti kalau ketinggian 12 meter, kapan T-nya nyampe 12 meter? Ya sama dong, kayak nomor yang D sama yang C. Saat T-nya itu 5. Berarti vektor singgung sama dengan VT sama dengan V5. Ya kan? Berarti sama aja itu cos 5i dikurang sin 5j
tambah 7K. Nah ini itu vektor arah dari garis singgungnya. Saya kotakan ya, tandai. Nah itu. Oke, itu untuk soal yang nomor 1 A sampai E ya. Nah sebentar, saya akan siapkan untuk yang soal nomor 2. Oke, ini untuk soal yang nomor 2 ya. Kita lihat, diketahui kurva berikut yaitu Y 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0 dan Y itu sama dengan X pangkat 3 jika X-nya lebih dari 0. Yang A, tentukan nilai Y aksen turun pertama Y saat X itu 0, dan yang B itu tentukan besar kelangkungan kurva di titik 0,0. Oke, kita ke yang nomor A terlebih dahulu ya. Ke yang A. Ini sebenarnya yang saya dapatkan itu ada 2 cara ya untuk mengerjakan yang A. Sebentar. Oke, cara yang pertama itu kita misalkan ya, pilih Y-nya itu, kan ini ada 2 ya, Y yang ini sama Y yang ini. Ketika Y-nya itu 0 atau X yang pangkat 3 itu. Nah, jika kita menggunakan yang pertama, yang X pangkat yang 0, ya udah kan berarti kalau Y-nya itu A ini ya. Kalau Y-nya itu 0, berarti Y aksennya juga pasti 0. Gitu. Untuk yang cara pertama yang saya temukan ya. Nah, atau kalau pen pakai yang X pangkat 3 juga bisa. Misalkan ya, Y-nya itu X pangkat 3. Nah, kalau kita turunin kan Y aksennya itu 3X kuadrat. Berarti Y aksen ketika 0 itu 3 dikali 0 kuadrat, yaitu hasilnya 0. Sama aja dudunya 0. Nah, itu untuk yang A ya. Sekarang kita untuk yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Oke. Kita tentukan dulu turunannya ya. Kan tadi itu dapat ya, Y-nya itu X pangkat 3 ya. X pangkat 3, Y aksennya itu 3X kuadrat. Berarti Y double aksennya itu 6X. Oke. Nah, rumus di sini kan nyari kelengkungan ya. Berarti K yang ditanyanya itu. Rumus K di sini karena diketahuinya Y-nya doang, berarti ini mutlak Y double aksen dibagi 1 plus Y bagi Y aksen kuadrat di pangkat 3/2. Begini ya. Y aksennya tadi kita udah dapat, yaitu 6X ya. 6X mutlak 6X. Terus ini 1 plus Y aksennya tadi itu 3 kali X kuadrat dipangkatin lagi 3/2. Oke. Nah, kita lihat X-nya kan di sini kita belum nulis ya. Nah, tapi dikasih tahu titiknya itu 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita pakai yang X-nya ini. Disubstitusiin ke K-nya. Berarti ini 6 kali 0 yaitu 0 dibagi 1 plus
3 kali 0 kuadrat, berarti 0 dipangkatin 3/2. Oke. Nah ini atasnya aja udah 0, berarti hasilnya pasti 0 gitu, simple ya. Kan ini titiknya 0,0, berarti ya udah kelengkungannya itu 0, nggak melengkung. Habisnya kan udah di titik pusat 0. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.